Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Poceri, podcast Celoteh Rinka. Nah, untuk part 2, aku bakal bahas mengenai how to deal with coercion. Jadi gimana cara kita menghadapi paksaan, mau itu situasi, mau itu waktu, hobi, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi kita akan kulik secara lebih dalam mengenai cara menghadapi paksaan ini. Jadi langsung aja ke pengalaman. Aku sering banget dengar curhatan teman-teman aku. Mereka kayak yang dipaksa gitu karena keadaan juga, waktu, dan juga kemauan dari orang tua mereka sendiri. Dan itu ngebuat mereka jadi kayak, ini tuh diri aku loh, kok aku harus ditentuin gini, padahal aku nggak mau itu. Jadi itu lebih ngebuat mereka kayak stres sih, dan aku bisa ngerasain hal itu tuh gak enak banget. Nah, jadi aku mau sharing mengenai hal itu. Jadi hampir 85% kayaknya seorang anak deh itu dituntut untuk memenuhi hasrat kedua orang tuanya. Entah misalkan orang tuanya dokter, si anak harus jadi dokter juga. Atau mungkin si orang tua jadi pegawai negeri, si anak jadi dituntut untuk pegawai negeri juga. Atau mungkin dengan situasi kayak orang tuanya kayak males aja gitu ngeliat anaknya lama kerja, terus mereka jadi langsung nyuruh kerja aja, gak usah belajar, kuliah gak usah. Itu yang ngebuat anak-anak jadi kayak down dan gak punya arah tujuan mau kemana, karena kesini gak didukung, kesana salah gitu, gak sesuai sama passion. Buat aku sih hobi, passion itu perlu banget mempengaruhi pekerjaan kita nantinya. Jadi kalau misalkan kita nggak hobi, kita nggak punya minat di kesana gitu, ngapain harus terjun ke sana? Ya iya, tujuannya untuk membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua, karena kita bisa menuruti kemauan orang tua. Cuman lebih kayak ke yang kitanya nanti gimana ngejalaninnya kalau setengah hati gitu kan. Banyak temen-temen aku yang dituntut oleh orang tuanya, kayak mereka sampai malah dilesin bahasa Inggris, les matematika, les bimbel, dan segala macam les. Tapi akhirnya mereka juga nggak goal ke universitas yang didambakan sama orang tuanya ini. Mungkin salah satu viewers aku ada yang orang tua. Jadi untuk para orang tua, tolong lebih pahami, mengerti apa yang menjadi kemauan si anak-anak ini, karena gak semua hal bisa dipaksain dan sesuai sama sasaran kalian gitu. Karena potensi anak juga beda-beda, gak bisa kita sama-samain sama anak orang lain. Ya misalkan kamu harus kayak dia dong, dia aja bisa, masa kamu enggak? Nah, balik lagi, potensi semua anak itu beda-beda. Kita gak bisa main nyaman-nyaman gitu aja. Meskipun kita udah ngikutin semua yang dilakuin sama orang lain untuk menjadi mereka. Kayak misalkan tadi kan dilesin ini itu. Belum tentu juga ketika si anak terjun ke sana, anaknya bahagia. Anaknya bakalan lebih percaya diri. Anaknya bakalan lebih sayang sama orang tuanya. Belum tentu. Malah mungkin nanti dijadikan hal yang sebaliknya. Kayak, oke, aku terjun ke sana, tapi ini untuk pembalasan dendam. Jadi lebih jauh dari kalian, itu dijadikan alasan-alasan. Aku sibuk kerja, aku gak bisa nemenin kalian, aku gak bisa ini itu. Jadi kayak yang
gimana ya, balik lagi sih ke maunya si anak sama orang tua harus disinkronin dulu. Jadi nggak bisa salah satu pihak langsung kamu harus kesini, aku mau kesini, nggak bisa, harus dikompromiin dulu. Jadi cara terbaik untuk menghadapi paksaan tadi, sebagai orang tua ya harus mengerti maunya anak, situasi anak, kondisi anak, harus paham betul. Terus si anak juga harus memahami orang tua, karena ya mau nggak mau tujuan kita juga untuk membahagiakan orang tua, bukan? Jadi kayak yang apa ya, hal yang belum bisa kita lakuin buat orang tua kita atau orang-orang sekitar kita yang suka maksa, ya didengerin aja nasihat-nasihat mereka. Siapa tahu pas kita lagi sendiri merenungi, kita jadi kepincut sama nasihat mereka. Akhirnya kita ikut buat terjun ke pilihan mereka gitu kan, tanpa paksaan. Jadi balik lagi, maunya orang tua sama maunya si anak atau maunya si orang pemaksa dan juga yang nggak mau dipaksa itu harus disinkronkan dulu, dipertemukan antara hati dan pikirannya, diomongin dari hati ke hati, jangan pakai emosi. Karena kalau misalkan pakai emosi yang ada berantem, saling benci, ya kan? Jadi lebih ke saling ngertiin aja sih. Oh, orang tua mau aku begini karena ya begini. Oh, si anak maunya kayak gini. Oh, berarti dia bakalan kayak gini. Jadi bener-bener harus saling mengerti sih menurut aku. Aku juga sebagai anak banyak tuntutan. Aku suka belajar tapi aku disuruh kerja. Nah, itu ngebuat aku kayak gimana ya? Tertekan sih, cuman aku masih kayak enjoy aja, aku ngelakuin hal yang aku bisa, dan kalau bisa aku kuliah sambil produktif, siapa tahu kan aku bisa bangun bisnis gitu. Itu sih yang aku pengen, simple banget, cuman ya balik-balik lagi butuh dukungan. Jadi ketika udah dapat keputusan ya harus didukung gitu. Oke guys, Pocherry hari ini sampai di sini aja. Karena kemarin kepanjangan banget dan ngomongnya masih belepotan. Jadi untuk Pocherry yang kedua ini, part 2, aku buat yang simple, singkat, supaya nggak bosan dengerinnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian, dan lebih bermanfaat lagi kalau di-share. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Siapa tahu nanti aku kedepannya bisa collab sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, ataupun orang-orang hebat lainnya. Pastiin kalian dapat notifikasi dari channel YouTube aku supaya nggak ketinggalan sama video-video berikutnya. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.